Itu rahasianya di sel mitokondria yang aktif. Di sel mitokondria yang aktif, nah sel mitokondria aktifnya itu bisa di atas 40%. Karena di atas 40% umur mereka itu bisa sampai jutaan tahun. Karena di atas 40% umur mereka itu bisa sampai jutaan tahun. Karena tempat ini sedang mengadakan pelatihan itu tadi profiling universe. Itu adalah salah satu cara Lemuria untuk bisa berkomunikasi dengan semesta. Nah, transformasi seperti itu memang itu kita ajarkan di sini. Jadi bagaimana kita bertindak sebagai Lemurian untuk memelihara semesta ini secara bersama-sama. Jadi kita bekerja sama, tidak ada persaingan, lalu sama-sama kita memelihara semesta ini bareng-bareng. Nah, seperti tadi transformasi dari kaum Lemurian ini pada zaman sekarang. Jadi ketika transformasi ini terjadi, memang ada hubungannya dengan itu tadi. Iya, karena frekuensinya itu masih ada di planet ini. Tinggal kita menangkapnya. Nah, kalau kita sudah bisa menangkapnya, kita bisa mentransformasikan semua kebijakan-kebijakan dan kebijaksanaan dari kaum itu untuk diterapkan pada masa kini. Jadi begini, umur mereka tuh panjang-panjang karena sel mitokondria mereka aktif. Sel mitokondria mereka itu aktif di atas 40%. Nah, manusia-manusia sekarang ini rata-rata di 2,5%. Nah, itu rahasianya di sel mitokondria yang aktif. Di sel mitokondria yang aktif, nah sel mitokondria aktifnya itu bisa di atas 40%. Karena di atas 40% umur mereka itu bisa sampai jutaan tahun. Karena di atas 40% umur mereka itu bisa sampai jutaan tahun. Tapi umur panjang itu bisa boring juga loh. Di umur tuh jangan panjang-panjang. Nanti ya secukupnya lah ya. Jadi memang betul dan bisa. Tinggal bagaimana kita actionnya. Karena doa itu sebetulnya adalah dinamis, optimis, dan aksi. Jadi kita benar-benar bisa melakukannya itu secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar kata. Jadi sebetulnya bisa, tapi dengan catatan energinya cukup. Karena manusia bisa mengeluarkan probe energi. Itu seperti kamera yang bisa berjalan kemana-mana. Jadi astral projection itu sebetulnya bukan ruh manusia yang pergi, bukan. Tapi energi manusia yang membentuk drone. Membentuk drone, dia terbang kemana saja yang dia mau. Bahkan bisa antar planet, bukan hanya akap ya, antar kota, antar provinsi. Tapi bisa antar planet, bisa antar galaksi, karena bisa menembus wormhole. Bisa ke sana, bisa ke sana. Dan memang semua teknologinya juga bisa diwujudkan, asal cukup. Makanya kenapa saya kan bikin teknologi-teknologi ya. Nah, teknologi-teknologi itu sebetulnya teknologi-teknologi dari masa lalu, bukan dari masa depan. Meskipun caranya masih dibantu melalui win-win solution. Jadi teknologi yang sekarang kita mix dan kita buat menjadi teknologi-teknologi baru. Sebetulnya begitu. Soalnya kalau misalnya kita membuat teknologi yang benar-benar baru dan belum ada, itu repot juga. Karena bisa mendobrak yang sudah jalan. Nah, sekarang saya berusaha untuk tidak mendobrak yang sudah jalan, tapi kita win-win solution.
Yang ini masih tetap berjalan, tapi yang kita juga berjalan. Jadi semuanya beres begitu. Tidak perlu kita perang dulu untuk memunculkan teknologi-teknologi baru tersebut. Ya contohnya di teknologi pangan. Kita punya teknologi pangan-pangan yang benar-benar organik dan sehat. Jadi yang penting itu baik dulu untuk tubuh, jangan dibolehkan dulu seharusnya. Jadi seharusnya semuanya itu kalau istilah umumnya itu adalah toyib dulu, baik dulu untuk tubuh. Jadi jangan sampai dibolehkan tapi ke tubuhnya itu nggak baik. Nah sekarang banyak yang seperti itu. Jadi tidak baik untuk tubuh tapi dibolehkan. Makanya sekarang banyak sekali orang-orang yang sakit akibat dari barang-barang yang boleh. Dibolehkan dulu, tapi malah merusak tubuhnya. Nah teknologi kita itu sekarang sudah membuat makanan-makanan yang benar-benar baik untuk tubuh. Ini dulu yang pertama kita buat, kebutuhan primer. Nah lalu energi. Kita membuat energi yang baru dan terbarukan. Bahkan pernah Kemenristek Dikti itu membuat teknologi unggulan. Teknologi unggulan itu adalah teknologi baterai thorium. Salah satunya baterai thorium, generator flywheel, dan motorboat listrik. Nah itu teknologi-teknologi kerjasama dengan saya. Jadi itu sudah pernah dipamerkan sebagai teknologi unggulan. Nah, jadi itu bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Hanya kenapa itu tidak diproduksi? Itu pertanyaannya. Akhirnya kita produksi sendiri. Kita produksi sendiri secara bertahap, satu persatu, lalu kita gunakan di komunitas sendiri dulu. Kita tidak digunakan ke komunitas yang lebih besar, tapi kita gunakan di komunitas sendiri dulu. Yang penting kita bisa saling memakmurkan dalam skala kecil dulu. Setelah itu baru secara perlahan kita membuat skala yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Jadi semuanya bertahap dan aman. Itu yang penting, aman. Begitu. Bisa kita melakukan astral projection. Nah, prinsip astral projection itu adalah seperti tadi. Bukan ruhnya yang keluar, bukan. Karena kalau ruh keluar itu ya sudah kita mati. Tapi kita membuat yang namanya probe atau semacam drone dari energi kita hingga bisa kemana-mana. Kita bisa melihat melihat badan sendiri, terus kita bisa bergerak dengan cepat ke semua tempat. Tapi ingat bandwidth-nya, tenaga dorongnya itu sampai atau tidak. Karena biasa tiap orang punya batasan-batasan astral projection tergantung dari kekuatannya masing-masing. Itu bisa dipelajari dan bisa diperkuat. Hanya memang itu butuh latihan yang sangat tekun. Itu saja, latihan yang tekun. Tapi zaman sekarang orang-orang itu pada malas kalau disuruh berlatih. Jadi maunya yang instan dan gampang-gampang.